teman-teman, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya Marcelina Murumeke, NPM 21710003100087 dari kelas 2017B, mata kuliah Penelitian Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia yang diampu oleh Ibu Prestanti Novalia Santosa, SPD, MPD. Kali ini saya akan mempresentasikan materi saya 6C tentang penelitian estetika sastra. Langsung saja ke pengertian estetika. Estetika atau lazimnya dikenal dengan istilah keindahan, tidak hanya tampak melalui indera penglihatan atau visual atau pendengaran audio saja, melainkan juga tampak melalui perasaan atau sense. Dalam bentuk keindahan yang pertama dapat dirasakan dengan alat penglihatan, wujudnya dapat berupa keindahan manusia, keindahan pandangan alam sekitar, sedangkan yang dapat didengar berupa keindahan irama musik, keindahan kicauan burung, dan lain-lain. B. Estetika dalam sastra. Secara umum, banyak orang mengemukakan pengertian sastra sebagai keindahan dalam berbahasa. Pemahaman sastra sebagai produk manusia yang mengandung nilai keindahan sudah benar. Jika menelusuri arti sastra melalui sejarahnya, baik di Barat maupun di Indonesia, nilai keindahan menjadi suatu kriteria yang utama. Istilah dan pengertian keindahan tidak lagi mempunyai tempat yang terpenting dalam estetika karena sifatnya yang makna guru untuk menyebut berbagai hal. Orang juga dapat menilai sebagai keindahan sebuah patung yang bentuknya setangkup, sebuah lagu yang nada-nadanya selaras, atau sebuah sajak yang isinya mengunggah perasaan. Nilai estetika selain terdiri dari keindahan sebagai nilai yang positif, kini dianggap pula meliputi nilai yang negatif. Hal yang menunjukkan nilai negatif itu ialah kejelekan atau ungliness. Kejelekan tidaklah berarti kosongnya atau kurangnya ciri-ciri yang membuat sesuatu benda disebut indah, melainkan menunjukkan pada ciri-ciri yang ternyata bertentangan sepenuhnya dengan keindahan tersebut. Yang ke-C, sastra dan penanaman nilai-nilai estetika. 1. Antara nilai-nilai dan pengalaman estetika. Membahas persoalan sastra akan berkaitan selalu dengan pengalaman sastra dan nilai-nilai sastra. Sastra bukanlah sebatas benda sastra, tetapi nilai-nilai sebagai respon estetik dari publik melalui proses pengalaman sastra. Antara nilai-nilai dan pengalaman sastra tidak bisa terlepas dari konteks bahasa filsafat estetika sastra. Yang kedua, pengalaman estetik terhadap keindahan alam dan sastra. Seperti dicontohkan di atas, bahwa hasil penikmatan terhadap alam yang indah dapat disebut pengalaman estetik. Pengalaman estetik terhadap alam dan karya sastra merupakan dua pengalaman yang berbeda tanggapan estetiknya. Keindahan alam dan karya sastra memiliki karakteristik yang tidak sama. Perbedaan dua kategori keindahan alam dan sastra seperti diutarakan di atas akan membedakan pula ruang lingkup kajian filsafatnya. Pengalaman sastra merupakan filsafat sastra yang memusatkan perhatian pada proses penikmatan, penghayatan, dan penghargaan terhadap karya sastra. Dalam proses interaksi antara pengamatan dengan alam akan tersusun pengalaman pada subjek pengamat berupa keharuan emosi, pengetahuan, kekayaan perasaan, tanggapan moralitas dan nilai-nilai spiritual, keangguhan Tuhan, dan rasa keimanan.
Dalam proses apresiasi terjadi interaksi perasaan antara subjek dan objek, antara pengamat dengan karya sastra. A. Teori pemancaran diri atau empati. Teori pemancaran diri dikemukakan oleh seorang sarjana Jerman bernama Fischer. Kemudian teori ini dikembangkan oleh Lipps dalam rangka mencoba menjelaskan persoalan yang berkaitan dengan pengalaman estetik sastra. B. Teori jarak kejiwaan atau psychical distancing. Untuk memahami distansi ruang, Michelis membuat ilustrasi sebagai berikut. Ketika kita menikmati lukisan dari jarak dekat, maka kita akan kelihatan keutuhan dari satu unit formal karya tulis. Kita akan hanya terpaku detail insidental serta tekniknya, yang seringkali sambil merabanya dan merasakan tekstur materinya. Yang ketiga, perbedaan tanggapan estetik. Teori-teori dalam bahasa pengalaman sastra merupakan suatu studi yang bertitik tolak dari pendekatan psikologis. Teori-teori dalam ilmu sastra memiliki keterbatasan dan kelemahan, walaupun teori itu sebagai generalisasi dari konsep-konsep dengan kajian ilmiah. Yang keempat, apresiasi dan pemahaman estetika. Pemahaman estetika dalam sastra. Bentuk pelaksanaannya merupakan apresiasi. Apresiasi sastra merupakan proses dasar yang dilakukan penghayat dalam menghadapi dan memahami karya sastra. Apresiasi tidak sama dengan penikmatan. Mengapresiasi adalah proses untuk menafsirkan sebuah makna yang terkandung dalam karya sastra. Seorang penghayat yang merasakan kepuasan setelah menghayati suatu karya, maka orang tersebut dapat dikatakan memperoleh kepuasan estetika. Kepuasan estetika merupakan kombinasi antara sikap subjektif dan kemampuan melakukan persepsi secara kompleks. Pada dasarnya, pengalaman estetik merupakan hasil suatu interaksi antara karya sastra dan penghayatannya. Yang kelima, penikmatan. Penikmatan merupakan proses dimensi psikologis, proses interaksi antara aspek intrinsik seseorang terhadap sebuah karya estetik. Hasil dari interaksi proses tersebut merupakan ultimatum senang atau tidak senang terhadap keberlangsungan terhadap karya sastra. Tingkat relativitas tersebut juga tergantung dari tingkat intelektual seseorang dalam latar budayanya. Semua tingkat relativitas tersebut menunjukkan adanya tingkat relativitas yang dipunyai oleh seorang penikmat. Tingkat tersebut merupakan proses interaksi psikologis seseorang penikmat. Dalam sajian sastra diperlakukan penikmatan yang baik, sedangkan untuk menangkap isi atau makna dalam karya estetika dibutuhkan sikap logis seorang penghayat, sehingga apabila seorang mampu melakukan kedua aspek tersebut sekaligus, maka barulah ia siap dengan kajian kritik, kajian sastra. Baik, presentasi saya hari ini cukup sampai di sini. Mohon maaf apabila ada salah kata atau penyampaian materi dari saya kurang dimengerti atau kurang dipahami. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Frestanti. Baik, saya akhiri. Selamat siang.